Paling nggak pernah bertabrakan nggak antara kepentingan pekerjaan dan kepentingan keluarga gitu? Sering juga Nah, ya. putra putri berapa, Pak? 3. Wah, apalagi putra putri 3 kan? Putri. Oh, putri semua 3 ya. Putri 3. Sering terkadang saling bertabrakan nggak antara membagi waktu pekerjaan, rutinitas dengan keluarga itu sering. Saya tebak. Ini mau berangkat ke sini aja tadi jam piro ayo. Gitu kan. Kalau berantem yang banyak ngalah siapa? Saya tebak dulu mesti yang mengalah banyak, Pak. Cocok. Masakan kesukaan Bapak. Waduh. Udah saya ngomong. Tongkol. Nomor 5, ini mesti tahu. Tempat pertama kali bertemu. Kurang ngerti awas. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Dulur Jagongan. Kali ini kita kedatangan sepasang mantan kekasih yang sudah menjadi keluarga yang dua tokoh sekaligus suatu kehormatan bagi Jagongan, podcast Jagongan ini kedatangan tokoh-tokoh di Kabupaten Temanggung. Yang pertama adalah Bapak Wakil Bupati Temanggung, Pak Bowo. Alhamdulillah, Bapak. Sehat semuanya. Dan yang kedua adalah mantan kekasih dari Pak Bowo, Ibu Dani. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Ini habis goes. Hari ini berapa kilo? Berapa tadi ya? 30-an. Ya, hari ini goes tipis-tipis namanya. Sekitar 30-an. 30-an. Enggak. 30 Ya, tipis. Tipis-tipis kandel lah, Mas. Kalau saya udah pintar itu udah 5 hari nggak kerja itu. Memang hobi atau ikut tren waktu pertama kali pentas tubuh. Tren itu kan baru di tahun 2020 dengan adanya pandemi, kemudian masyarakat tidak ada aktivitas, baru ada tren di situ. Saya sudah mulai semenjak setelah diberikan amanah, kemudian sama teman-teman komunitas goes diajak goes. Terasa dampaknya nggak sih? Pak goes itu? Atau hanya untuk Bahagia. Oh, selfie penting gitu. Alhamdulillah, satu, kita memang harus butuh olahraga. Memang kita harus luangkan waktu untuk tetap berolahraga agar menjaga kesehatan. Dan hasil kami teman-teman kemarin di rapid, teman-teman goes yang di rumah dinas di Wakil Bupati ini alhamdulillah semuanya non reaktif semuanya. Ya, nah itu imunnya naik. Karena kita selalu bahagia. Yang kedua, dengan goes kita ciptakan kebahagiaan. Bahagia, jadi banyak selfie, banyak makan, bahagia jadi jalan. Banyak ketemu orang. Ngomong-ngomong soal bahagia, saya ngelihat pasangan ibu dan bapak ini bahagia sekali. Walaupun dalam antara kesibukan bapak wakil bupati, ibu DPD, anggota DPD itu kan kesibukannya yang satu ke Temanggung, yang satu mungkin juga di Jakarta ya Bu ya. Walaupun sekarang mesti banyak di rumah. Resepnya apa sih? Kok bisa ideal ini? Saya kalau melihat Instagramnya, media sosialnya itu rasanya juga ikut ayem. Ternyata panutan. Sebenarnya resepnya apa? Resepnya komunikasi ya, dimanapun kita berada kita memanfaatkan teknologi kan. Dan yang jelas karena kebersamaan itu kan dibangun adanya chemistry ya. Nah itu yang perlu kita ciptakan. Dan chemistry itu ada karena kalau kita bahagia pun itu juga kita yang menciptakan. Jadi tergantung kita bagaimana mengelolanya sehingga menciptakan sesuatu yang akhirnya kita gadok terus gitu loh Mas. Walaupun kita mungkin karena tugas masing-masing kita bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja doa. Iya. Itu karena sekarang menjadi keluarga yang harmonis ideal itu semakin banyak medsos, nah itu juga semakin banyak. Ngomong-ngomong kalau soal ideal bahagia saling terbuka dalam komunikasi ya, gitu Bu. harus dong. HP-nya saling dipasang. Dipasang tapi kita tahu passwordnya. Ada password walaupun pakai password sidik jari, tapi juga pasti pakai kode passwordnya. Oke. Resepnya itu. Memang kebahagiaan itu tadi sudah disampaikan, kebahagiaan itu tidak bisa diciptakan oleh orang lain. Kebahagiaan itu diciptakan oleh diri sendiri. Kunci kebahagiaan satu adalah rasa syukur kita apapun yang kita terima.
Setiap hari kita bersyukur sudah diberikan kesehatan. Ini adalah suatu karunia Allah yang tidak ternilai. Oleh karena itu kami sepakat dengan anak-anak dengan wujud syukur adalah dengan meningkatkan amal ibadah. Hablum minallah maupun hablum minan nas, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada banyak orang. Nah, Sulit gak lo membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga? Kadang kan Pak ini mancing-mancing ini mancing-mancing. Semacamnya kapan ketemunya gitu aja dia. sulit nggak membagi waktu antara bapak dan ibu untuk paling nggak pernah bertabrakan nggak antara kepentingan pekerjaan dan kepentingan keluarga gitu? Sering juga Nah, ya. putra putri berapa, Pak? 3. Wah, apalagi putra putri 3 kan? putri. Oh, putri semua 3 ya. Putri 3. Sering terkadang saling bertabrakan nggak antara membagi waktu pekerjaan, rutinitas dengan keluarga itu sering. Ya Sering, sering juga. Ya. Tapi ya karena komunikasi kita bisa saling mengalah. Ya walaupun kadang sering cekcok sedikit, tapi Biasa akhirnya lah ya bumbu-bumbu hidup ada kalanya seperti itu. Oke. Tapi bagaimana kita untuk bisa mengelola perbedaan itu dengan sebaik-baiknya sehingga yang menjadi komitmen bersama itu tetap harus ditegakkan. Dilaksanakan. Pernah nggak ada khususnya ibu ya, ketika momen anak ya, putri ibu membutuhkan ibu nggak hadir. Sering. Terus rasanya gimana itu, Bu? Rasanya pokoknya nano-nano. Mungkin satu pengalaman, jadi anak saya yang nomor 2, waktu itu ujian mau ke SMA ya. Dia ujian hari pertama, dia merasa agak kesulitan di situ. Dia down, nangis, langsung bilang, "Mama pulang." Saya waktu di Jakarta, saya masih ada sidang yang kebetulan saya pimpin Timja saat itu. Saya pikir-pikir langsung pokoknya udah Blank ditangisi anak kayak gitu, saya langsung cari tiket pesawat, pokoknya dapatnya jam berapa, sampai rumah saya hampir jam 12 malam. Anak cuman saya pegang kepalanya, dia udah lihat saya, udah Mama besok subuh Mama berangkat lagi. Walaupun ya rasanya nano-nano, tapi alhamdulillah ya begitulah. Cuma 6 jam di rumah ya, itu nggak ada ya jam 12 ya? Cuma menurut tidur doang, tapi anak sudah ya? nyaman, terus dia bisa ujian di hari kedua. Selain itu mungkin Bapak, apa momen yang paling, waduh harusnya aku hadir di inaugurasi atau di atau lomba atau apa, pernah nggak Pak? Lomba, Protes ya? anak gitu ya, Pak kok nggak hadir kok Bapak gitu, gitu pernah nggak Pak? Karena saya yang ada di rumah, ya? saya untuk mencoba bisa mendampingi anak, walaupun mungkin terlambat. Walaupun terlambat, ada beberapa kegiatan, namun anak juga bisa memahami atas keterlambatan saya. Saya kan bertanya, peran keluarga buat Bapak dan Ibu, buat Bapak dulu. Mudah. So dalam karier, dalam apapun itu. Kalau saya lebih banyak untuk musyawarah dengan anak-anak ya, apalagi sekarang anak-anak sudah dewasa. Kalau masih kecil itu kita arahkan, tapi setelah itu katakan sekolah pun ya sudah mau masuk kemana, mau sekolah kemana. Walaupun kadang juga sulit juga karena anak sudah dewasa. Sebagai contoh saja, anak yang terakhir ini kan kemarin saat sekolah juga di SMP 2, kemudian juga les, untuk bisa masuk di salah satu sekolah yang dia inginkan. Namun karena terbentur dengan program zonasi, sama itu Pak. akhirnya anak down juga, dia tidak bisa sekolah di tempat yang dia inginkan. Nah itu kita tanyakan, kita ajak komunikasi, jawabannya sudah tidak usah pikir sekolah dulu. Wah ini saya khawatirnya anak ini stres. Namun alhamdulillah dibantu oleh kakak-kakaknya, 2 orang kakaknya ini diarahin dan sebagainya, hanya dia juga mau memilih sekolahan. Memilih sekolahan aja kami sudah merasa senang. Nah ini peran-peran kami, peran-peran saya khususnya, saya juga mungkin bisa sebagai bapak, kadang juga menggantikan posisi istri sebagai ibu, untuk bisa komunikasi dengan anak. Kalau Ibu sendiri? Jadi ya itu tadi, kalau dulu saya itu kan di DPD itu sejak 2009 ya, anak saya masih kecil, masih PAUD ya saat itu. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, sekarang justru apa yang kami lakukan, kami berdua lakukan, ini anak sudah bisa kita ajak pertimbangan. Ya kadang mereka protes juga gitu kan.
termasuk akhirnya kami sama-sama di dunia politik gitu. Itu juga salah satunya pertimbangan yang kami harapkan, pertimbangan yang kami fokuskan, yaitu pertimbangan dari anak. Jadi alhamdulillah bisa komunikasi ini bisa kita bangun, sehingga kan hidup kita ini kan artinya kita membangun sebuah keluarga ini kan cita-cita ke depan adalah bagaimana anak kita, gitu kan, bagaimana anak kita bisa mencapai capaiannya lebih dari apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita dapatkan. Sehingga itu yang memotivasi kita. Jadi peran keluarga ini luar biasa. Saya selalu melihat Bapak Ibu, saya kebetulan saya juga seorang jurnalis, Bapak Ibu juga person ya. Ibu, Bapak itu ideal sekali. Ya. Amin ya. Pengestunipun. Amin. Pernah berantem nggak, Pak? Sekarang saya tebak, Pak. Saya tebak dulu. Ini mau berangkat ke sini aja tadi, jam piro ayo. Gitu kan. Jadi Kalau berantem yang banyak ngalah siapa? Saya tebak dulu mesti yang mengalah banyak, Pak. Cocok. ini tadi udah pada ini ya, apa namanya, kong kali kong ya. Ya, pernah berantem nggak sebelumnya? Mesti pernah kan ya? Pernah. Iya, iya. Berantem. Kalau sudah berantem, Pasti ada. cara menyelesaikannya biar jadi pelajaran bagi kami yang muda, keluarga muda ini. Harus ada salah satu yang ngalah. slow dulu. Oh, ngalah gitu dulu. kan. Dan ini Bapak terus ya? Sebenarnya, aduh, udah lah, kalau kayak gini saya sudah serang, ini 2 lawan 1 ya. Tapi Saya itu suami istiqomah. Amin, saya amin gitu kan. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. ya artinya memang harus ada salah satu yang adem dulu ya, sambil melihat apa dan bagaimana, karena memang sesuatu yang dekat, sesuatu yang jadi satu itu mesti ada hal yang perbedaan. Ngomong kita itu juga beda tubuh, beda beda nyawa ya, jadi beda pikiran juga. Jadi tapi memang karena kita sudah punya komitmen tadi yang disampaikan, ya kita harus kembali kepada komitmen itu. Oke. Berarti intinya salah satu harus slow dulu ya? Iya. Dan pasti bisa, insya Allah. Betul. Iya. Lebih banyak masalah apa Bu kalau berantem itu? Ono wae Mas. Pokoknya ono wae. Yang jelas bukan masalah belanja mesti ya. Itu sudah terlampaui. Ya kadang juga. Iya toh. Kan artinya begini loh, dalam keluarga itu kan mesti ada suatu keputusan yang harus diambil ya. Iya. Apapun itu. Oke. Kita tidak melihat keputusan itu besar kecil, tetapi apapun itu tergantung kan cara pandang orang kan beda-beda ya. Jadi karena keputusan harus kita ambil ya. Ya, Karena kita mungkin bicarakan. yang seringkali berantemnya itu karena perbedaan Cara pandang. apa ya? Misalnya ini katakan kita baru renovasi rumah. Nah, ini seringkali berantemnya ini pakai ini pakai ini, ini pakai ini. Perbedaan selera. Perbedaan selera. Tes ya. Tesnya itu, tapi ya. Tapi bukan masalah prinsip jelas bukan, sih kan. bukan. Ya, Allah, kalau bukan. hasilnya Iya. kan sudah jalan ya Bu ya. Jadi sudah ideal. Kalau Bapak melihat Ibu melihat Bapak itu bagaimana? Dari Bapak dulu. Yes. Kita disuruh pandang-pandangan kan ini. Sudah pernah kan Bapak di birokrasi, Ibu DPD, karir Ibu. Kalau DC Komik itu punya Wonder Woman dengan Gal Gadotnya, kalau Temanggung itu punya Bu Denti Wonder Woman-nya. Gimana Bu, Pak? Pernah nggak merasa, aku kok bojoku kok melesat jauh saya dulu waktu birokrasi, kalau sekarang mah sudah wakil bupati. Oh, enggak juga. Saya enggak pernah punya perasaan pada siapapun. Siap. Pada siapapun. Bahkan saya bekerja, saya senang kalau staf saya itu pintar, pandai. Oke. Memang dimanapun saya bekerja, pasti ya motivasi mereka untuk bisa meneruskan sekolah. Terus saya motivasi. Nah, saya tidak tidak takut jika mereka itu nanti tinggi, melebihi saya dan sebagainya. Saya bangga ada kebanggaan seperti itu. Termasuk istri pun juga seperti itu, terlebih dahulu di politik, di DPD, berjalannya waktu. Bahkan saat saya maju kemarin itu kan dari istri dulu. Yang ada ya? Yang dilamar kan, sudah mentok nggak ada kandidat,
hanya beberapa kandidat saja yang saat itu muncul. Hanya saya nggak tahu Pak Bupati dan mungkin dari beberapa partai koalisi menentukan saya untuk yang bisa mendampingi. Jadi saya malah senang istri bisa seperti ini dan juga menjadi kebanggaan keluarga. Dan ternyata sangat luar biasa istri saya ini, energi sekali. Waduh, ini ngomong-ngomong Saya lihat waduh. Instagramnya adanya senam. Betul. Di sela-sela pekerjaannya, di sela-sela kesibukannya, sementara kadang saya masih tidur, dia sudah beraktivitas. Untuk olahraga, apalagi untuk masalah olahraga, senam aja saya nggak bisa kuat, apalagi lari. Yang bisa mungkin yang bisa saya lebih maju, ya cuma gowes saja. Mungkin ini aja juga kejar-kejaran. Ya makanya itu Pak. Tadi saya bilang Wonder Woman. Kalau Ibu melihat Bapak sendiri bagaimana? Beliau ini orang yang teguh prinsip, Mas. Wis. Nah, itu kalau kadang di sini juga ada gimmick-gimmicknya gitu kan. Beliau juga teliti. Malah lebih teliti beliau daripada saya. Nah, ini sebenarnya yang justru menjadi yang mendorong saya untuk jangan sampai saya mengecewakan beliau. Karena apapun itu saya punya kewajiban pokok utama, saya ada di samping beliau untuk mendidik anak-anak. Kalaupun kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab, kita saling mendukung kok. Saya juga tidak menyangka dulu kenapa kita jadi sama-sama di dunia politik seperti ini. Dan ini sudah merupakan amanah. Jadi kalau sudah ada amanah, sudah ada di depan mata dan sudah kita kerjakan, ya tinggal kita laksanakan saja. Itu. Jadi tinggal kita menentukan target berikutnya. Jadi jangan sampai target itu putus di situ. Kalau sudah kita melampauinya, adanya target itu kan untuk tidak hanya sekedar untuk dilakukan, tapi untuk kita lampaui. Ya, nah setelah kita melampaui, kita tentukan lagi target berikutnya. Jadi adanya beliau ya selalu setiap waktu lah, ya yang mendoakan saya. Amin. Ya, Amin, ya, Pak. saya kemana-mana karena doa beliau. Ya, jadi ini yang menjadi kekuatan buat saya. Selain doa juga banyak orang tua saya juga, dan masyarakat yang telah memberikan amanah kepada saya. Tentang Nyun Sewu mungkin ada kesempatan peluang, itu kita tidak ngomong tinggi rendahnya, enggak. Tapi apapun yang kita bisa lakukan bermanfaat bagi banyak orang, itulah yang bisa mempunyai nilai lebih. Mungkin di mata orang lain, bukan kita. Ya. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya tim sukses paling utama Bapak adalah Ibu, tim sukses Ibu adalah Bapak ya. Itulah keluarga yang sebenarnya lagi dia. Setelah ini dan kebetulan kalau kami jadi tim sukses orang lain, kebanyakan gagalnya. Iya Pak. Ini tadi sudah bicara masalah keluarga. Setelah ini kita akan menyinggung masalah pekerjaan Bapak dan Ibu. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Setelah bicara keluarga Pak, Bapak Ibu, kita ini bicara soal pekerjaan ya. Sedikit-sedikit soal pekerjaan. Bapak dulu birokrasi ya Pak ya? Dari saya lihat karirnya juga mantap waktu itu. Terus memutuskan menjadi orang berpolitik. So, perasaannya gimana? Beda nggak Pak birokrasi dengan politik? Saya kira walaupun birokrasi harus tahu politik, tapi tidak boleh berpolitik ya Pak Ji. Ya. Gimana Pak? Pernah nyesel nggak gitu Pak? Pernah nggak? Ini pertanyaannya pernah nyesel nggak? Jadi saya dibesarkan di keluarga birokrasi. Kebetulan bapak ibu saya PNS juga. Kemudian kakak-kakak juga saya PNS. Kemudian saya disekolahkan di sekolahan pemerintahan di Badan Diklat Kemendagri. Kemudian saya bekerja mungkin dari CPNS sudah sekitar 27 tahun sebelum saya mengundurkan diri. Lama ya. Sudah lama sekali. Nah, jadi di sekolahan, kemudian saya bekerja, di keluarga pun, bapak saya pernah menjadi politikus juga, menjadi anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Nah, saya tahu politik seperti apa politik. Nah, tahu sisa politik seperti apa.
Tapi setelah saya terjun di politik, saya merasakan wah ada hal-hal yang mungkin menjadi pro dan kontra di hati ya, jelas, saya ya. belum bisa sepenuhnya ya. menjadi politikus ini. Ya. Namun karena ini saya sudah terjun, mau tidak mau juga harus saya tekuni. Iya. Harus saya tekuni, termasuk alhamdulillah kemarin diberikan kepercayaan oleh teman-teman Gerindra untuk menjadi Ketua ya, sekarang ketua parpol ya, Pak. DPD Gerindra. Itu di luar ekspektasi saya saat itu. Tapi ya itu tadi, karena sudah masuk ini dengan segala konsekuensinya tentunya, saya harus banyak belajar dan saya harus mendalami di politik ini. Sebagai wakil bupati, pada waktu momentum apa Pak? Pada waktu sebagai birokrasi, momentum apa Bapak kok saya harus jadi wakil bupati berpolitik itu saat itu siapa yang mempengaruhi dan apa momentumnya itu? Hitungan minggu ya. Hitungan minggu. Jadi tadi juga telah kami sampaikan bahwasanya pertama kali saya diajak bertemu dengan teman-teman saat itu dari P3 dan dari Gerindra. Ingin bertemu dengan saya dan istri, dan kebetulan karena istri baru ada kegiatan, akhirnya saya yang bisa menemui. Nah, di situ meminta istri untuk bisa mendampingi Pak Bupati Pak Atik saat itu. Nah, kami belum pernah berbicara masalah itu. Memang sempat sih istri ini akan diorbitkan masuk dalam bursa pilkada. Nah, saya belum bisa memberikan jawaban. Akhirnya kami berdiskusi dengan istri, hanya dengan istri dulu saat itu. Nah, istri ternyata kok belum siap untuk ikut di pilkada. Tapi saat itu belum saya berikan keputusan, ya sambil melihat perkembangan ke depan. Nah, setelah selang beberapa bulan, saya juga kasihan kalau saya harus ngambang terus. Akhirnya kami memberikan keputusan, mohon maaf, kami keluarga belum siap kalau istri calon. Sudah selesai di situ. Saya di situ, kemudian selang 1 bulanan itu teman-teman dari Gerindra, namanya Mas Daniel, telepon saya baru pulang dari pekerjaan jam 4 sore itu. Mas, nek jenengan, nek Mbak Denti ulah gelem, nek jenengan maju gelem apa ora? Nek jenengan nek ora gelem maju, berarti jenengan ora wong lanang. Gitu tantangannya, waduh. Nek wis ra wong lanang lek bahaya ya. Yang kecewa banyak. Apa arep jenenge abang wae ya. Akhirnya saat itu saya jawab, Mas, aku iki onone wani karo wani, ora ono mudure. Tapi karena saya punya istri, anak-anak saya juga sudah dewasa, saya masih punya orang tua, masih punya 2 orang mertua, saya punya kakak-kakak, saya punya keluarga besar, saya tak izin untuk diskusi dengan beliau semuanya. Sepanjang beliau mengizinkan, ya saya siap. Tapi kalau beliau tidak mengizinkan, utamanya restu dari orang tua, ya mohon maaf, saya mungkin tidak bisa. Tapi nggak nyesel ya Pak ya? Tidak ada yang disesali. Tidak ada yang disesali. Sudah ya? Jadi, sudah berenang sekalian ke lautan. Sudah jegur, renang sih sana. Ya, orang dolanan banyu tok, kicik-kicik, tapi jegur basah kalian. Kalau Ibu adalah anggota DPD mulai tahun 2009. Saya ngelihat Ibu itu hebat. Orang DPD itu hebat loh, Bu. Orang DPD itu kalau kampanye nggak ada mesin politiknya sendiri. Iya. Bahkan saya lihat yang terakhir itu Ibu yang milih Ibu jumlahnya melebihi penduduk Kabupaten Temanggung. Ya kan kita 800, Ibu di atas 1 juta ya. 2 juta malah ya. 2 juta malah. Berarti nek perang Ibu dilawan orang 2 juta. Resepnya apa Bu bisa bertahan selama itu? Aduh, apa ya? Ya, komunikasi lagi, Mas. Dan ngerumat ya, ngerumat jaringan ini penting. Karena DPD sekali lagi tadi Mas Dian sudah menyampaikan, kami kan bukan dari partai politik. Iya, betul. Jadi kekuatan jaringan di 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Dan gini, DPD itu politik tetapi bukan politik yang apa istilahnya seperti yang di partai ya. Iya. Karena kita lebih pada seduluran. Oke. Yeah, karena kita juga teman-teman dari orang-orang partai juga dan semuanya bisa jadi teman-teman kita gitu. Ya jadi itu salah satunya. Yang kemudian yang kedua ya karena alhamdulillah dengan pengalaman 5 tahun waktu pertama dulu 2009
tentu saja yang tadi juga saya sampaikan, target itu kan harus kita lampaui. Iya. Kalau kita sudah belajar dari sesuatu proses, tentunya tahun berikutnya harus lebih baik. Nah itu yang menjadi semangat buat saya untuk mengerjakan apa yang ada di depan saya. Gitu. Selagi ini bermanfaat, kami lakukan. Dan alhamdulillah program-program ataupun dari Dewan Perwakilan Daerah ini kan sudah mulai bisa dilihat oleh masyarakat. Beda dulu waktu 2009. Saya kalau ngomong DPD, saya sering ditanya DPD partai apa, ataupun DPD organisasi apa. DPD gitu. itu apa toh? DPD itu apa toh gitu kan. Saya sampai menerangkan biyen iki lho sing noblos gambar ukis banget gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih banyak orang paham. Dan memang politik itu perlu edukasi. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk masyarakat. Karena masyarakat mau mempercayakan kepada kita itu kan terlebih dahulu tahu kan. Gitu. Dan ini yang harus kita sregep ya, nyambangi. Nah, sregep nyambangi sedulur-sedulur semuanya. 2009 memilih mungkin karena ibu paling cantik di situ ya. Kalau sekarang mungkin memilih karena ada manfaatnya. Sudah dirasakan gitu ya. Paling cantik Bu Denti. Itu juga cara pandang orang beda-beda juga kan. Enggak tapi ya terima kasih matur nuwun semuanya. Jadi ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena dulu saya tidak berpikir bisa masuk di DPD seperti ini. 2009 itu periode DPD yang kedua. Karena DPD pertama kali itu ada di 2004. Nah, di 2009 itu betul-betul kami masih kerja keras untuk sosialisasi DPD itu sebuah lembaga negara yang seperti apa. Dan sekarang pun juga masih kita, karena DPD kan hanya di tingkat pusat. Ya, hanya di tingkat pusat, wakil dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Yang jelas DPD nggak ada aspirasinya ya, jadinya ya itu seringkali kalau ditanyakan ada seperti itu Mas. Aspirasinya apa gitu? Aspirasinya apa? Lembaga apa dewan loh gitu kan? Ya tapi kita sikapi lah dengan apa yang merupakan apa kapasitas kita. Nggak ada aspirasinya bisa memenuhi 2 juta. Matur nuwun, ini karena masyarakat Jawa Tengah. Iya. Bapak sendiri, Bapak sebagai orang nomor 2 di Kabupaten Temanggung, sudah berjalan 2,5 tahun. Saya kira kalau nggak salah September ya Pak waktu dilatih. So masih ada ngerasa apa Pak yang belum pas Pak dengan visi misi Bapak, mungkin aku sih kurang ini kalau Temanggung gitu. Masih dirasa banyak nggak Pak? Masih banyak yang harus kita lakukan. Apalagi saya sebagai ketua tim koordinasi pengentasan kemiskinan daerah. Walaupun sudah ada kenaikan bisa menekan angka kemiskinan, masih turun ya Pak. Kemarin di ranking 14 di Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota, kita berusaha terus-menerus walaupun ini pandemi. Tahun 2020 angka kemiskinan jelas semakin tinggi. Namun posisi Temanggung alhamdulillah bergeser ke ranking ke-13. Ya, walaupun secara Kabupaten Temanggung. Prestasi, Pak. Prestasi. Nah, kami memang berusaha sekuat tenaga, teman-teman, tapi kita juga ingin ada kepedulian semua warga Kabupaten Temanggung dan mungkin juga peran-peran. Nah, ini yang mungkin komunikasi saja yang masih kami kesulitan untuk berkomunikasi, berkoordinasi dengan sedulur-sedulur yang di luar Kabupaten Temanggung. Insya Allah kita berpikir kalau kita bersama-sama kemiskinan di Kabupaten Temanggung bisa dientaskan. Sebenarnya kurangnya apa sih Pak? Kok bisa miskinnya masih ya nggak jelek-jelek, masih 13, berarti masih ada 22 yang lebih jelek ya. Itu sebetulnya kenapa Pak? Apakah ya memang saya kira kan peluang kerja, peluang banyak di Kabupaten Temanggung ini sih. Ya kelihatannya karena juga faktor dari faktor dari hasil bumi Kabupaten Temanggung. Pertanian. Nah, kita kan 70% itu ada di sektor pertanian. Nah, sementara petani Temanggung kan fluktuasi. Naik turun. Kondisi beberapa tahun terakhir kondisinya kan di bawah terus. Ya, terus. Terus.
Ya karena salah satu andalan Temanggung adalah tembakau, sehingga masyarakat benar-benar berharap tembakau itu bisa mengangkat. Tapi kenyataannya kan kondisinya seperti ini. Nah harapan kita nanti bersama masyarakat, kita juga mencari lubang-lubang yang baru, ataupun mungkin tembakau itu bisa dipakai untuk, bukan hanya untuk di industri rokok, tapi mungkin bisa dipakai untuk industri yang lain. Nah, insya Allah dengan ini mungkin bisa mengangkat lagi masyarakat Temanggung untuk tingkat kemiskinannya lebih tertekan lagi. Kalau Ibu sebagai Dewan Perwakilan Daerah ya, Kabupaten Temanggung bagaimana Bu? Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung khususnya gimana Bu? Ngelihatnya Bu? Dari tahun ke tahun apakah ada peningkatan atau gimana Bu? Sebenarnya secara umum Jawa Tengah itu kaitannya dengan sumber daya ekonomi itu lumayan lah ya persentasenya, tetapi memang ada hal-hal yang kemudian kita menyesuaikan situasi kondisi. Saya tidak ingin sebenarnya selalu istilahnya kita menyalahkan pandemi. Ya, maksudnya tidak ingin selalu terus ini gara-gara pandemi, karena justru dengan pandemi coba kita ambil hikmahnya saja, di mana kita belajar dari apa yang kurang dalam rangka kita membangun. Karena adanya kepala daerah, adanya anggota legislatif, adanya birokrasi eksekutif, itu kan untuk membangun, untuk mencapai tujuan daripada pembangunan secara keseluruhan. Jadi kalau kita dibandingkan atau mungkin tidak membandingkan atau pemerataan pembangunan di segala sektor, Jawa Tengah termasuk sudah lumayan dibandingkan dengan mungkin provinsi yang lain. Tetapi memang yang perlu diperhatikan, karena saya lihat pertanian ini adalah sektor yang sulit tergoyang sebenarnya, tetapi rentan terhadap regenerasinya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Produktivitas pertanian secara keseluruhan sebenarnya sudah lumayan bagus, tetapi itu tadi, siapa nanti yang akan meneruskan, generasi penerus daripada yang akan memproduksi hasil-hasil pertanian itu sendiri. Sekarang pengennya jadi wakil bupati semua. Terus gitu ya. Ya kita nyantai-nyantai aja gitu ya. Tanine selesai. Nangge niku. Tapi menurut saya ini PR besar loh, Mas. Karena saya di mana-mana jalan, kayak kemarin di Banjarnegara, mereka masih nyantai saja bilang, anak saya sekolah Bu, tapi nggih ampun jadi petani Bu. Gitu. Ini kebetulan memang saya di DPD bidangnya di Komite 2 itu kaitannya dengan pertanian, dan ini juga sedang pengawasan rancangan undang-undang kaitannya dengan pertanian. Banyak hal di pertanian yang memprihatinkan, padahal ini merupakan kekuatan besar buat kita, petani dan nelayan Mas, karena undang-undang jadi satu itu, petani dan nelayan. Karena selain negara agraris juga negara bahari ya, maritim ya. Nah, ini cadangan pangan di situ. Dan ini juga sebentar sedikit lagi, kita itu sering fokus pembangunannya tidak melihat potensi lokal yang ada di daerah masing-masing. Betul. Misalnya kita disamaratakan kalau ketahanan pangan itu kita dilihat dari ketersediaan beras. Padahal belum tentu loh. Semua orang itu makanan pokoknya beras. Ada juga jagung, ada juga sagu, ada juga ketelam misalnya. Ada juga yang potensinya itu ikan. Nah ini pembangunan itu harus bisa melihat semua aspek, termasuk dalam menentukan DAU, itu bagaimana kita melihat tidak hanya daratan saja, luas daratan saja, tetapi juga ada lautan yang perlu juga digarap. Nah sekarang kalau seperti Indonesia Timur, itu daratannya lebih kecil loh Mas daripada lautan, sepertiganya malah. Kalau kita cuma melihat daratan, jadinya tidak adil. Nah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia itulah. Saya kira masalahnya jadi petani dan nelayan itu nggak bergengsi ya. Nah iya kan, banyak kan anak-anak kita plottingnya sudah PNS, pegawai bank, ABRI, TNI, gitu. Kita nanya survei terhadap anak SMA ke bawah, mungkin kalau yang jadi petani itu hanya kalau 10, 11 yang enggak. Dan itu biasanya kepepet karena kepepet Mas. Betul, Padahal itulah bagaimana menaikkan gengsi menjadi seorang petani, dan karena petani dan nelayan seperti Ibu bilang itu adalah hal yang saya kira sangat sebetulnya membanggakan dan bisa membuat kehidupan lebih baik ya Bu ya. Betul.
Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Bapak Ibu setelah tadi bicara soal soal keluarga, soal pekerjaan, sekarang kita bicara sisi lainnya. Siap, Sisi siap. lain dari Bapak dan Ibu dan yang mungkin pemirsa itu nggak tahu. Apa ini? Jadi penasaran. Sebetulnya masa itu saya mau nanya dulu Bapak. Nggih. Sebagai seorang bupati dan juga Ibu sebagai seorang anggota DPD, banyak sekali ketemu dengan orang dengan goes kan. So, pernah merasa bersedih nggak? Melihat suatu keadaan, melihat suatu momentum, ini kok kayak gini itu sering nggak Pak? Kayak gitu Pak? Ya, saya sedihnya mungkin saya bisa belum memberikan apa yang mereka harapkan. Ya, misalnya kami datang ke petani, ada kerumunan petani, baru nandur dan sebagainya, saya datang dengan istri. Paling enggak kan keluh kesah mereka kaitan dengan pupuk yang bersubsidi tidak sesuai yang mereka harapkan, terus nandur seperti apa sampai nanti mungkin pasca panennya seperti apa. Ini kan kami tidak bisa mampu untuk berbuat banyak di situ. Ya walaupun ini kan menjadi kewenangan kebijakan pimpinan-pimpinan kan untuk bagaimana caranya untuk bisa mencukupi kebutuhan mereka. Kemudian juga kadang masih ada rumah yang jelek masih ditempati. Ternyata kita tidak bisa merehab rumah itu dikarenakan tanah itu bukan milik sendiri. Nah, terus ini kan harus punya tanah sendiri. Sementara kan pemerintah daerah belum bisa mencukupi untuk pembelian tanah itu. Kalau mungkin swadaya masyarakat menyediakan tanah atas hak nama yang bersangkutan bisa kita bangunkan. Nah, ini kan kita juga belum bisa sampai sejauh itu memberikan bantuan. Sering mendapat keluh kesah nggak Pak? Dari birokrasi, dari warga sering nggak? Ya, banyak juga. Dari soal apa Pak? Soal uang sampai ke kerja? Semuanya. Semuanya. Saya udah mengeluh, Pak nggak gajian loh gitu. Ya, kalau Ibu gimana Bu melihatnya? Pernah nggak seperti Bapak tadi? Aku tuh kalau ngelihat ini kok rasanya sedih gitu, pernah nggak? Iya, sedih itu manakala kita tidak bisa memberikan solusi dari apa yang mereka butuhkan. Ya bermacam-macam sih. Wong apa ya, kadang yang namanya kebutuhan itu kan juga banyak. Dan kalau saya lebih pada peran DPD yang tadi juga Mas Dian bilang. DPD nggak punya aspirasi ya. Padahal orang mandangnya kalau anggota dewan punya aspirasi. Oh, aspirasinya nah, banyak. iya gitu. Tapi paling tidak lah. Nah, itu yang tadi saya, paling tidak ada berbagai macam program yang bisa kita sinergikan. Toh yang memutuskan memang bukan kita kan. Kita kan karena anggota legislatif ya. Kita hanya memberikan akses jalan gitu ya bagi kelompok-kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada kita. Kalau soal sedih dan ini pasti karena itu juga merupakan salah satu tantangan daripada pekerjaan yang memang kita lakukan. Incredible. Incredible. Ya. Oke Bu, sekarang Ibu dan Bapak, sekarang kita akan masuk segmen seberapa tahu. Seberapa tahu tentang Bapak dan seberapa tahu tentang Ibu. Seberapa tahu. Seberapa rasa. Nanti saya akan bagikan beberapa pertanyaan, Ibu jawab. Dan syaratnya cuma satu, Bu. Kenapa? Sama Bapak, nggak boleh nyuntek ya. Oh iya. Kalau orang pintar-pintar saya kira nggak akan nyuntek. Kecuali saya. Nggak boleh nyuntek ya. Iya, ini nun sewu kedua Ibu, ini kedua Bapak. Ini nun sewu. Ya, oke. Ini tutupi ya. Ya. Bentar gitu. Oke. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu Bapak jawab. Nanti setelah itu kita akan tanya alasannya ya. Oke. Oke. 1. Warna kesukaan Ibu. Saya jawab ya. Ya, jawab Bapak juga jawab. Oh, gitu. Nanti klop nggak ini keduanya? Kalau nggak klop, wah warna kesukaan siapa ini? Udah. Ya, yang kedua, masakan kesukaan Bapak. Kalau paling aja banyak, siapa yang paling apa gitu? Paling suka. Udah. Nomor 3, nomor sepatu Ibu. Ini simpel-simpel, tapi terkadang kita nggak tahu loh ini. Oke. Pertanyaan yang keempat, nah ini agak sedikit sulit. 3 digit nomor HP Bapak.
Nomor terakhir ya 3 digit ya. Nomor sing di. Nomor HP ya, nomor HP yang sering dan cocok nggak? Sing dipakai. Yang dipakai. Ya. 3 digit terakhir Iya, ya? 3 digit terakhir. Iya, nih, ada yang kelihatannya sedang bingung. Sambut? Dah. Ya. Oke. Nomor 5, ini mesti tahu. Tempat pertama kali bertemu. Terang ngerti awas. Oke. Nomor 6, tanggal pernikahan. Kemarin ada yang salah loh, Pak. Apa iya, Pak? Iya. Dah. Oke, ini nanti dijawab. Ini dijawab Ibu dulu. Dijawab Bapak Ibu, tapi tidak sama tidak apa-apa. Apa sifat yang paling disuka dari Ibu? Begitu aja sebaliknya, apa sifat yang paling disuka dari Bapak? Saya yang disuka Bapak gitu. Bapak, apa yang suka dari Ibu? Mungkin ketegasannya, kejujurannya. Ini beda nggak Bapak? Cuma kan Bapak sukanya sifat Ibu itu apa gitu. Tadi kan kalau Ibu bilang teliti, apa itu ya. Ini beda nggak Bapak? Oke. Sambun. Dah. Yang ke-8, kebalikannya. Apa sifat yang disuka dari Bapak dan Ibu? Bapak sifatnya apa? Ibu sifatnya apa yang nggak suka? Sambun. Nah. Oke. Ya. Udah. Sudah terlalu sempurna jadi. Kalau bingung berarti terlalu sempurna. Apa ya? Apa ya? Sambun. Ampun. Sekarang sambun. Ini pertanyaan sudah selesai. Ballpoint apa sepeda diletakkan. Biar tidak ada yang diganti. Oke. Warna kesukaan Ibu. 1, 2, 3 dibalik. Kuning. Pink. Gini kan pink kok sama nang. Ya aku seneng kuning kok. Udah. Bu, ini hanya game. Jangan berantem di sini. Nanti berantemnya di rumah. Wah, ini harus kita selesaikan dengan ajan ini ya. Bapak sukanya kuning ya? Kuning, Bu. Tadi bilangnya kuning gitu ya? Pink. Oh, pink. Itu warnanya siapa, Pak? Payah ini. Oke, nomor 2. Masakan kesukaan Bapak. Udah selesai apa? Tongkol. Kok ganti kita mau dari nasi goreng. Ya apa sih sama? Kita nasi goreng sing pedes toh. Kita selesaikan di rumah nanti. Waduh, ini 2 nomor nggak podo. Jadi, tenang, masih Saya banyak. mung padha mung siji lho. Nomor sepatu Ibu. 40. Nah, ini cocok. Nah, berarti Bapak nggak pernah belikan salah sepatu. Nggak pernah beliin malah. Oke. Nomor terakhir Bapak. 116. Keren. Berarti memang sudah tahu. Saya nomor lahir ini. Oh, 116. Oh, ada clue-nya. Terus tempat di mana bertemu. Kopata. Iya. Gimana ceritanya itu, Pak? Nah, ceritain dulu. Ini nanti Kopata gimana? Saat itu saya bekerja di Kecamatan Temanggung tapi diperbantukan di Keranggan. Keranggan belum jadi kecamatan tahun 91 92. Oke. Nah, kadang saya pakai sepeda motor, kadang saya Naik angkot. Naik Kopata. Kebetulan saat itu Ibu punya Kopata. Yang kuning itu ya. Yang Jalur Kedu. Jalur kan bisa berubah-ubah jalurnya. ABC. Dan saat pasar Temanggung kebakaran, renovasi ya saya lupa, itu kan pasar dipindah di belakang pendopo Pengayoman ya, Mas? Di belakang pendopo Pengayoman. Akhirnya kan jalur Kopata kan masuk ke sana. Dan juga dari kebetulan SMA 2 dulu, nah, dia juga naik Kopata, atau mungkin saya jalan. masih sekolah di SMA 2. Masih sekolah di SMA 2. Bapak udah kerja. Sudah bekerja. Nah, di situ naik dalam satu angkutan di situ. Terus Bapak bilang kok cantik nih gitu. Dia yang langsung ngejar saya. Saya kan terlebih dahulu di Kopata. Oh iya. Karena saya dari Keranggan. Iya. Nah, mungkin Ibu yang wah ada cowok cakep ini. Kemudian dia masuk di situ. Kalau yang mengungkapkan pertama kali suka siapa? Dia. Di mana Ibu? Tapi jangan bilang di Kopata loh, Enggak di Kopata. Kebetulan orang tua kami itu dulu satu kantor. Oh.
Bapak di Ibu Kemenag. di Kemenag. Jadi sudah sama-sama kenal. Terus Bapak tahu, terus ya menghampiri rumah langsung tembak aja dia. Wah, Tahu bulan apa itu, Bu? Tahu tanggal berapa Waduh, jadiannya? Tahu? Januari. 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 Kalau tanggalnya lupa. Oke. Iya, tapi dia 11 Januari. ngintip di SMA dulu. Sama dulu. Oke, yang pertanyaan selanjutnya itu tadi tanggal pernikahan 31 Agustus 97. 31 Agustus Iya. 97. Berarti benar, Pak. Tidak ada yang salah ini. Berarti Ada yang salah gitu loh. terus sekarang dari Bapak dulu. Apa sifat yang paling disuka dari Ibu? Kadang suka mengalah. Mengalah? Iya. Dan itu kelihatan, Pak. Tapi dia bilangnya kadang loh. Padahal Ibu bilangnya sering. Sering. Ya? Terus. Kalau Ibu? Dia teliti sama humoris ya. Oh, teliti humoris. Oh, kok nggak jadi pelawak aja tuh, Pak? Oh, jadi ya. Cocok. Orang tahu gitu job nih tadi lama itu Tapi sayangnya. survei membuktikan bahwa cewek itu lebih suka cowok humoris. Gitu. Ya, daripada cowok ganteng. Tapi lebih suka cowok kaya daripada humoris. Oke, itu gale, Mas. Terus yang kedua, sifat yang nggak disuka dari Ibu, begitu sebaliknya. Nggak sabaran. Oh, nggak sabar. Suka molor waktunya. Cocok kan? Cocok kan? Berarti Nggak kan? sabar. Waduh, ayo itu si kanan, si kiri itu. Nah, itu yang kadang gitu. Gitu. Jadi kalau Ibu tuh memang nggak sabaran gitu ya. Ini Iya. Bapak memang slow gitu ya. Musik lah, musik. Bukan musik itu maksudnya jam 8 ya, jam 8 kurang seperempat. Mepet-mepet gitu. Kalau Bapak Ibu jam 7 ya. Ayo gitu. Oh. Jadi ini ada 8 pertanyaan ya. Tadi yang salah telak itu 3. Pak. Kok 3 sih, Mas? 2 Tiga, dong. Oh, 2 dong. Oh ya, 2. Nomor 2. Nomor itu 1 sama oseng, 2. Oseng-oseng tongkol sama Oh. itu. Oh, Ya. ini jalur nasi goreng Ya, kok. masih 80% Oh iya gitu lah. masih. Nasi goreng kita nembeng gitu. Masa pagi-pagi nyari nasi goreng? Oh, tapi juga bisa Iya Pak, kan, nasi goreng. goreng Iya, Iya. tapi kan Jarang jarang ya. juga kalau Jarang, pagi. iya. Sekarang pertanyaan sama Bapak Ibu, selesai gamenya kita nanya, Bapak romantis gak, Bu? Enggak. Enggak. Wah, Wah, gimana tuh, Pak? Dengan non sewu, saya agak kurang aja. Cewek secantik beliau kok enggak romantis. Ada momen romantis apa dengan Ibu? Romantisnya itu gini loh, kalau kita pancing, kalau nggak dipancing enggak. Oke. pancingnya piye caranya? Pancingnya, nah, yang tahu caranya mancing cuma saya. Oh. Aduh, saya jadi pikirannya enggak nih. Udah. Kalau Ibu romantis enggak? Enggak juga. Apa ya ini? Apa dora romantis kedua itu gimana? Oh, iya. Pernah nggak dikasih surprise gitu sama Ibu dan Bapak juga sama Ibu? Pernah. Apa, Bu? Oh, perasaan yang paling aduh, ini surprise apa ya? Mikir berarti apalagi jarang ini. Banyak karena Oh, Mas. iya. Ya Momentum ulang tahun atau apa itu. Di Jakarta pernah saya kirimin roti, dia nggak tahu pas ulang tahun. kalau Saya sebelum jadi suami istri, waktu dulu saya KKN di Malang, tiba-tiba dia nyusul. Wow. Iya, masih itu ya di Malang ya. Waktu itu dia nyusul. Saya pikirnya, jauh banget ya. Gitu. Oke. Jadi kayak wow gitu. Kalau sudah ini ya kado-kado itulah. Dan sesuatu yang pokoknya lah. Cemburuan nggak, Bu, Bapak? Pol. Kalau Aku Bapak tak bantu ngomong. Gitu. Enggak sih, Cemburuan ya, Bu? enggak. kalau Ya. cemburuan wajar lah. cuma kadang ngingetin aja. Oh, iya, Mungkin sedap. ada segi kepantasan dan tidak kepantasan Oke. saja. Ya walaupun mungkin katakan saya butuh bersama-sama, tapi kan tidak ada niat saya untuk terlalu dekat dengan walaupun seperti itu kan ada ambang kepantasannya saja. Oke. Obrolan asik ini ternyata hanya dibatasi waktu juga, Bapak Ibu. Ya, saya terima kasih datang. Tapi sebagai closing ya, Iya. harapan Bapak apa? Harapan Ibu apa? Harapan tentang apa? Nah, semuanya. Mungkin dengan temanggung ini. Kepengen harapannya seperti apa? Ya, harapan yang pertama, semoga pandemi ini cepat selesai dan masyarakat juga nanti setelah vaksin ada tercukupi, masyarakat dengan sadar
dengan keikhlasan, karena ini juga untuk kesehatan semua masyarakat, berharap untuk bisa datang ke tempat yang ditunjuk atau di puskesmas untuk melakukan vaksinasi. Harapan ke depan juga semoga Kabupaten Temanggung ini bisa gemah lipah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo, Amin. Masyarakat makmur, masyarakat rukun, bisa bersinergi dengan pemerintah untuk membangun Temanggung yang kita cintai ini. Amin. Kalau Ibu sebagai DPD? Hampir sama, intinya kita semuanya sehat. Ya, apapun itu dan adanya pandemi ini sekali lagi hikmah bahwasanya sehat itu sudah kita merupakan kebutuhan pokok ya dari kebutuhan yang penting buat kita semuanya. Lalu karena saya di DPD juga intinya bagaimana masyarakat lebih mengenal peran dan fungsi DPD, di mana adanya saya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas yang saya wakili, yaitu Jawa Tengah dan tentunya juga Indonesia, karena kami juga membuat aturan regulasi yang berupa undang-undang yang kita duduk bersama dengan DPR untuk membahasnya. Jadi peran DPD semakin kelihatan dan peran DPD semakin dirasakan oleh masyarakat. Dan juga saya sebagai Ketua Tim Gerak PKK, tentunya kami mempunyai program yang untuk mendorong keberhasilan dari program nasional sebenarnya dan diterjemahkan oleh Kabupaten Temanggung dengan tani pekarangannya. Jadi kami punya hatinya PKK. Bagaimana hatinya PKK itu bisa mencukupi ataupun ketahanan pangan bisa tercipta di keluarga kita masing-masing. Dan kemudian juga dari sektor ekonomi juga bisa bangkit karena adanya kenyamanan di rumah tangga, ketahanan di keluarga, itu membuat produktivitas keluarga itu sendiri itu bisa menciptakan hal-hal yang lebih baik. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Wakil Terima Bupati, kasih. Bapak Ibu Denti, Sami-sami. sampun rawuh wonten jagongan ngobrol santai. Ini luar biasa jagongan ini. Saya harap besok suatu saat bisa ngobrol santai Siap. lagi. Insya Allah. Dengan suasana yang berbeda lagi. Iya, iya. Oke, dulur jagongan, demikian jagongan edisi kali ini. Kita ketemu lagi dengan tamu-tamu yang lebih asik dan ngobrol yang lebih santai. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng.